Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada kali ini untuk belajar bersama sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengirimkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami selama kami belajar kali ini, sehingga kami akan mendapatkan makna yang dalam, makna yang baik atas kehendak Tuhan di dalam hidup kami berkaitan dengan topik yang kami bahas kali ini. Berkati dari awal hingga akhir sehingga kami akan dapat mengikutinya, menjalaninya, belajar bersama dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita sudah sampai kepada pelajaran 5 dari pelajaran kita selama tahun 2022 ini. Tema Triwulan 2 tahun 2022 adalah Murid Kristus memikul salibnya. Buku ini dipersiapkan oleh Pendeta Aryo Basuki MDiv. Pelajaran yang kelima kali ini diberi judul Tetap Setia Menjadi Saksi Kristus. Satu topik yang perlu kita pelajari bersama karena Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada jemaatnya melalui Rasul Yohanes yang sudah menuliskan buku ini. Bapak-bapak sekalian, tujuan pelajaran kali ini yaitu pelajaran kelima, yang pertama adalah bahwa kita semua akan mampu menjelaskan dengan bahasa kita sendiri mengenai arti setia menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita semua mampu mengasosiasikan penderitaan jemaat Smyrna dengan penderitaan yang kita alami sebagai saksi Kristus di mana kita tinggal atau di wilayah di mana kita tinggal. Dan yang ketiga, kita semua mampu menguraikan alasan harus setia menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak sekalian, topiknya adalah mengenai menjadi setia menjadi saksi Kristus. Perikop yang dijadikan dasar dalam pelajaran kelima ini adalah Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 di bawah judul perikop kepada jemaat di Smyrna. Bapak-bapak sekalian, topik kita sekarang ini adalah mengenai setia atau kesetiaan. Saya yakin bapak-bapak sangat paham arti setia. Tapi meski demikian tidak ada ruginya kita pelajari lagi makna itu sekarang. Setia memiliki dua arti. Pertama-tama adalah berpegang teguh atau patuh dan taat. Yang kedua berarti tetap dan teguh hati. Di dalam buku pelajaran kita diberi contoh apabila kita menjadi diberi tugas oleh atasan kita untuk melaksanakan sesuatu dan hasilnya ditunggu, maka tanpa diawasi oleh dia pun kita melakukan pekerjaan itu dengan setia sampai selesai dan hasilnya kita serahkan kepada pimpinan. Kemudian arti yang kedua dicontohkan kalau dalam hubungan kita dengan istri, artinya dalam sebuah keluarga, ketika suaminya diberi tugas keluar daerah atau keluar kota atau menyandang tugas negara, maka istri tetap setia menunggu
di rumah dan tidak akan tergoda oleh hal-hal yang tidak baik yang terjadi selama suaminya melaksanakan tugas itu. Jadi menjalani kesetiaan sangat banyak tantangannya. Oleh karena itu kita perlu mempelajarinya. Mungkin di dalam diskusi nanti kita perlu lebih mengutarakan pengalaman pribadi. Saya yakin Bapak katakanlah selaku suami yang sudah menikah beberapa tahun pasti bisa menceritakan bagaimana pengalaman di dalam masalah kesetiaan ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Tapi yang kali ini perlu kita bahas, kita pelajari bersama adalah bagaimana kita akan belajar ini dengan berlandaskan kepada pengalaman jemaat Smyrna. Yang mungkin perlu ditanya, ada yang bertanya bahwa apa kaitannya topik ini dengan status kita sebagai orang Kristen. Pak Rudi barusan saja bicaranya masalah hubungan keluarga suami istri. Menurut saya kaitannya sangat erat karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pengikut Kristus akan menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Sama tidak mudahnya seperti seorang istri yang ditinggal suaminya melaksanakan katakanlah tugas negara yang tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan. Bapak bisa membayangkan sekarang bagaimana tadi yang saya katakan prajurit TNI yang ditugaskan katakanlah ke Papua untuk mengamankan wilayah sana dari gangguan katakanlah keamanan yang sekarang terjadi di sana. Jadi menjadi orang percaya itu juga tidak mudah menghadapi tantangan yang tidak pernah sepi dari tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu tidak usah berat seperti harus berhadapan secara fisik terhadap ancaman-ancaman yang kita hadapi, tetapi memelihara keimanan kita itu saja kita perlu berusaha dengan keras. Saya yakin Bapak sepaham dengan apa yang diungkapkan oleh pengarang buku ini. Mempertahankan keimanan kita saja kita perlu berusaha keras supaya iman itu tetap di dalam hati kita, karena godaannya memang tidak mudah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kesetiaan dari pengalaman hidup jemaat Smyrna. Bapak sekalian, bagian pertama membahas mengenai penderitaan jemaat Smyrna. Saya akan beritahukan bahwa Smyrna ini sebuah wilayah di Asia Kecil, kalau boleh saya katakan Eropa bagian agak timur, dan sekarang adalah negara Turki. Dulu adalah kota pesisir yang makmur dan terkenal dengan tanaman mir yang menghasilkan minyak mur. Mur berasal dari pohon yang tidak terlalu tinggi, yang getah daunnya menghasilkan bahan wewangian dari getahnya. Nah, kota Smyrna adalah kota religi sebetulnya, karena di sana banyak sekali kuil untuk para dewa. Nah, di samping orang-orang yang beribadah di kuil tersebut, mereka ada juga kaum Yahudi. Dan yang ketiga ada bagian kecil lagi, yaitu jemaat Smyrna, orang-orang yang percaya pada ajaran Yesus, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jemaat Smyrna merupakan kaum yang tidak besar, bahkan bisa dikatakan kaum minoritas, karena keadaan mereka
cenderung karena keadaan mereka yang minoritas itu, mereka cenderung mengalami penderitaan. Hidup mereka susah. Hidup mereka sering difitnah oleh kaum Yahudi yang bekerja sama atau sejalan dengan kaum penyembah berhala yang ada di sana, di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan keadaan yang demikian, jemaat Smyrna akan dengan mudah untuk mengingkari imannya. Maksudnya, dengan apa yang dialami di dalam kehidupannya, difitnah, dijelek-jelekkan, dipinggirkan, tidak dianggap oleh kaum penyembah berhala dan kaum orang Yahudi yang ada di sana, sebetulnya ada kesempatan bagi orang-orang Smyrna, jemaat Smyrna yang tidak kuat imannya untuk melepas imannya. Tetapi dari perikop yang kita baca tadi, atau Bapak-bapak pasti sudah membacanya, saya berharap itu tidak terjadi. Mereka tetap setia, mereka tetap menjadi orang percaya kepada ajaran Yesus. Jadi di dalam kehidupan jemaat Smyrna ini ada tekanan yang besar di dalam kehidupannya selaku orang-orang yang dianggap sebagai minoritas, sehingga meskipun demikian dia tetap setia. Bapak Ibu sekalian, kaum Yahudi dan para penyembah berhala melakukan penindasan kepada jemaat Smyrna secara ekonomi, sehingga mereka menjadi miskin. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan, tidak mudah karena dihambat kalau mau berbisnis atau melakukan usaha. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada jemaat Smyrna dan akhirnya dipenjara, orang yang dipenjara tidak boleh dikunjungi dan bahkan mungkin harus siap-siap untuk dieksekusi mati dengan pengadilan yang seadanya. Jadi penderitaan-penderitaan itu dihadapi oleh kaum atau jemaat Smyrna, tetapi mereka tetap setia. Di bagian yang kedua bercerita mengenai kesetiaan jemaat Smyrna. Lihat Bapak-bapak, lihat ayat 9 di Alkitab Bapak-bapak sekalian, Wahyu pasal 2 ayat 9. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa jemaat Smyrna sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan saat menerima firman Tuhan, firman dari Yesus itu. Artinya di dalam ayat itu menggambarkan kepada kita penderitaan-penderitaan yang saya ungkapkan di bagian pertama tadi itu diterima oleh jemaat atau katakanlah penderitaan-penderitaan yang dialami itu dialami oleh jemaat Smyrna ketika mereka menerima firman Tuhan. Dan kenyataan bahwa mereka masih menerima firman Tuhan, artinya percaya kepada firman Tuhan itu di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka masih tetap di dalam Yesus meski sedang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan dan kemiskinan. Dari apa yang kita tangkap, dari uraian yang kita tangkap ini, yang kita dengarkan ini, kita bisa menangkap bahwa mereka adalah orang Kristen yang setia, pengikut Yesus yang setia. Keadaan menderita karena nama Yesus tidak membuat mereka berhenti mengikut dan menjadi saksi Yesus.
Ini adalah satu keadaan di mana dua hal yang kontradiktif kita lihatnya, tetapi tidak membuat mereka meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan Yesus yang dia percayai. Mereka tetap setia menjadi saksi Kristus. Bapak sekalian, bagian yang ketiga adalah berkaitan dengan mengapa sih mereka tetap setia. Jadi ada kekuatan apa yang mendorong jemaat Smyrna ini tetap setia kepada Yesus. Makanya diberi judul kekuatan jemaat Smyrna. Bapak bisa melihat di ayat yang ke-8. Perhatikan awal ayat 8, kata-kata yang awal dan yang akhir. Ini uraiannya karena ini diuraikan dalam bahasa aslinya, maka awal akhir itu adalah kata-kata alfa dan omega, di mana alfa dan omega merupakan abjad awal dan abjad akhir dari abjad Yunani. Kata-kata itu memberikan gambaran atau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk ketidakadilan yang dialami oleh jemaat Smyrna itu. Jadi sekali lagi, frase itu dari awal hingga akhir itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dari pengalaman jemaat Smyrna, kita melihat ada kekuatan untuk mereka bertahan dan setia. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kemudian frase yang telah mati dan hidup kembali menunjukkan kuasa Kristus yang pernah mengalami kematian tetapi menang atasnya. Satu hal yang luar biasa menunjukkan kepada kita bagaimana berkuasanya Yesus, atau bagaimana besarnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pernah mati dan kemudian bangkit kembali. Dan itu merupakan sebuah kemenangan. Karena Kristus pernah mengalami, maka Kristus pasti sanggup mendampingi mereka menjalani penderitaan itu. Yesus yang Maha Kuasa pernah mengalami penderitaan menderitanya, dan akhirnya mengalahkan penderitaan itu, mengalahkan kematian itu. Maka Dia pasti sanggup mendampingi jemaat Smyrna menjalani penderitaan itu. Dan saya juga yakin bahwa Yesus masih sama keadaannya sampai sekarang. Maka Dia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang percaya. Apabila orang itu mempunyai kesetiaan dan setia menjadi saksi Kristus seperti yang dilakukan oleh jemaat Smyrna. Yang berikutnya di dalam ayat 8 kita juga melihat bagaimana Yesus memberikan penilaian kepada jemaat Smyrna. Meski menurut dunia jemaat Smyrna miskin, tetapi dalam penilaian Kristus mereka kaya harta surgawi. Penilaian Kristus lebih penting dibandingkan memiliki harta dunia tetapi ditolak Allah. Yang sering dipikirkan oleh manusia adalah bahwa yang penting adalah memiliki harta dunia, tanpa pernah memperhatikan kata-kata ditolak oleh Allah. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda
yang lebih di dunia ini. Tetapi sering diajarkan kepada kita bahwa hati kita tidak boleh terpaut terlalu kuat dengan harta benda itu. Hati kita harus bertautnya kepada Tuhan yang memberikan harta benda itu, sehingga kita akan mengelola harta benda kita didasari kepada sebuah ingatan bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Kemudian ada juga frase jangan takut. Frase ini menunjukkan Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat Smyrna untuk tidak mudah menyerah karena penderitaan itu tidak selamanya. Ini yang pantas juga kita pahami di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang menurut diri kita adalah sebagai sebuah penderitaan, kita dengar kata-kata Tuhan kepada jemaat Smyrna ini, kamu jangan takut, dan memahaminya sebagai bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak mudah menyerah karena penderitaan itu tidak selamanya. Semoga kita juga bisa mendalami itu, menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga di dalam ayat 8 kata mahkota yang mengandung arti bahwa Yesus menjanjikan mahkota kehidupan kepada jemaat Smyrna yang setia menjadi saksi Kristus sampai mati. Di dalam kehidupan kita yang tadi di awal sudah saya ungkapkan bahwa mempertahankan iman kita saja kita perlu berusaha keras, dan mempertahankannya harus sampai mati. Kalau tidak demikian, di tengah kita mudah goyah dan sebagainya, ada penderitaan sedikit saja, kita bisa berpaling dari Tuhan Yesus dan meninggalkan iman kita. Kalau kita menasihati anak cucu kita harus bisa memberikan uraian yang baik dan meyakinkan kepada mereka bahwa mereka harus bisa mempertahankan iman itu sampai mati. Jangan sampai tergoda. Ini misalnya saya sebut anak-anak dan cucu kita tadi berkaitan dengan masalah misalnya yang mudah menggoyahkan mereka ketika mereka ketemu orang yang menurut dia paling cocok di dalam hidupnya menjadi jodohnya, tetapi berlainan iman. Gembala sidang beberapa kali menjadikan ini menjadi pokok doa untuk para pemuda dan remaja kita, supaya mereka mampu memilih pasangan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan kita sebagai orang tua wajib mendorong, memberitahu kepada mereka bahwa ketika dia sampai kepada titik harus memilih antara pasangan hidup dengan iman, jangan sampai dia menyerah hanya karena menurutnya orang yang dicintai meski berbeda keyakinan itu adalah jodohnya. Kita harus memberi keyakinan pada mereka bahwa kita atau mereka harus mampu mempertahankan iman itu. Kelihatannya bukan seperti godaan alamiah, laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya, tetapi berbeda keyakinan. Meskipun tidak mudah, dari sekarang kita harus tahu, mempelajari hal ini dan memberitahukan kepada anak-anak dan cucu kita. Kembali kepada pelajaran kita, selain itu Yesus juga akan memberikan kepada orang percaya yang menjadi martir
bahwa mereka tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian yang kekal, dihukum di neraka selamanya. Mendengar kata-kata martir ini sungguh suatu hal yang mengerikan sepertinya. Tapi penderitaan kita mungkin tidak sampai sejauh itu. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kalau ada orang percaya yang mempertahankan iman dengan sampai mengorbankan nyawanya, Tuhan akan memberikan tempat yang layak untuk dia, yaitu surga, bukan dihukum kekal selamanya di neraka. Jemaat Smyrna bisa tetap setia menjadi saksi Kristus karena mereka menggunakan semua kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Artinya mereka percaya kepada Tuhan, dan setelah percaya dia mengandalkan kuasa Tuhan itu di dalam dia menjalani kehidupannya. Sehingga terhadap semua tantangan yang dihadapinya, bahkan sampai katakanlah tantangan yang terberat di dalam kehidupannya, dia tetap percaya melaksanakan kehidupannya dalam iman kepada Yesus Kristus. Sungguh indah kalau itu juga kita jalani, kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Itu tiga hal yang menjelaskan berkaitan dengan menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Sebagai kesimpulan, Bapak-bapak sekalian, orang tidak percaya tidak memiliki juru selamat, dan banyak yang putus asa untuk mendapatkannya. Nah, sebaliknya, kita atau orang-orang percaya mengenal Yesus, mengenal juru selamat dunia, yaitu Kristus. Kita sudah menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sekarang yang diperlukan adalah kesetiaan kesetiaan kita untuk menjadi saksi Kristus. Bila kita setia, pasti akan ada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dari kesaksian kita. Mungkin tidak terjadi seketika, tetapi ketika kita menjalankan kehidupan Kristen kita, kehidupan sebagai orang-orang percaya, dan bisa memberi kesaksian yang baik kepada orang-orang yang belum percaya, pada suatu saat ada orang yang percaya karena apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, bersaksi baik secara langsung ataupun tidak langsung, membuat orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hasilnya, iman dan gereja kita akan bertumbuh. Iman saudara-saudara kita yang mendengar kesaksian kita akan bertumbuh. Gereja pada ujungnya diharapkan juga akan semakin bertumbuh dari sisi kuantitas, karena makin banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi di masa sekarang ini, di Indonesia masih ada toleransi. Dan dengan adanya toleransi itu, dapat diharapkan bahwa penderitaan kita sebagai saksi Kristus tidak seberat yang dihadapi oleh jemaat Smyrna. Kita harus dalam tanda kutip memanfaatkan situasi itu, terus semakin bersaksi mengenai Kristus di dalam kehidupan kita. Ringan atau berat penderitaan kita untuk
setia menjadi saksi Kristus, itulah salib yang harus kita pikul sebagai orang-orang percaya. Apapun keadaannya, berjuanglah untuk tetap setia menjadi saksi Kristus. Ia siap memberikan mahkota kehidupan kepada kita semua, bapak-bapak sekalian, ketika kita mempertahankan iman itu sampai mati. Bapak sekalian, sebagai bahan diskusi, ada beberapa poin yang nanti bisa diuraikan, di-sharingkan pengalaman Bapak Ibu sekalian di WA grup kita. Yang pertama, bagaimana apabila Bapak-Bapak sekalian melakukan evaluasi terhadap kesetiaan masing-masing kehidupan kita sekalian dalam memikul salib Kristus. Apabila memiliki pengalaman, silakan di-share di WA grup kita. Saya yakin di dalam kehidupan Bapak selaku orang-orang percaya di tempat tinggal masing-masing pasti ada hal-hal yang bisa kita kategorikan sebagai tantangan untuk kita tetap setia kepada Kristus. Yang kedua, apakah setelah belajar topik ini Bapak-bapak dapat menguraikan dengan bahasa sendiri tentang arti dari setia menjadi saksi Kristus itu? Silakan nanti diuraikan di dalam diskusi kita. Yang ketiga, dapatkah Bapak-bapak memberikan contoh penderitaan kita kaum percaya dengan cara mengasosiasikan penderitaan jemaat Smyrna dengan penderitaan Bapak-bapak sekalian dalam menjalani kehidupan sebagai minoritas di tempat tinggal masing-masing. Tadi statusnya kan jemaat Smyrna adalah minoritas. Umat Kristen di Indonesia juga sering disebut sebagai umat minoritas. Demikian juga pasti di tempat tinggal Bapak masing-masing. Kemungkinan hanya Bapak yang Kristen kira-kira. Nah, pasti banyak dialami kejadian-kejadian yang bisa kita kategorikan sebagai tantangan menghadapi atau menjalani kehidupan sebagai minoritas. Mari kita sharekan di dalam WA grup kita. Dan yang terakhir, dapatkah Bapak-bapak menguraikan alasan-alasan meskipun kita hidup di tengah lingkungan yang tidak seiman dengan kita harus punya alasan mengapa kita harus setia menjadi saksi Kristus. Dapatkah Bapak menguraikan alasan-alasan mengapa kita harus setia menjadi saksi Kristus meski hidup di dalam lingkungan yang kita bersifat sebagai minoritas? Itu mungkin refreshing dari apa yang saya ungkapkan di depan. Itu kira-kira Bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pelajaran yang kelima Triwulan 2 tahun 2022. Terima kasih atas atensi dan semangat ya untuk mempelajari firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar sebagian dari firman-Mu, yaitu mengenai sikap setia menjadi saksi Kristus. Tantangannya tidak mudah, tetapi karena Tuhan ada di belakang kami, sama seperti jemaat Smyrna, kami pasti akan mampu melaluinya dan melakukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, perkuat kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi murid yang setia menjadi saksi Kristus selama kami hidup.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di pelajaran yang ke-6 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.